Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang guru wali yang baru di kelas 7 di salah satu SMP di Mentawai mencurigai bendahara kelas menghabiskan uang kas kelas. Bendahara kelas itu baru saja dipilih pada semester genap. Murid yang menjadi bendahara kelas mengakui bahwa ia telah menggunakan uang itu. Guru itu pun menghitung uang dari buku kas kelas. Berdasarkan perhitungan guru tersebut, ternyata uang kas sekitar 2 juta. Ia meminta murid itu untuk mengganti semua uang tersebut tanpa harus mencurigai wali kelas yang lama dan bendahara yang lama. Padahal murid itu tidak menyimpan uang sebanyak itu selama lebih kurang 2 bulan menjadi bendahara. Guru itu menggunakan kekuasaannya sehingga murid yang lemah tersebut harus menanggung semua uang kas yang hilang. Akhirnya orang tua murid itu pun mengganti uang yang jumlah seharusnya tidak sebesar 2 juta tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sikap sombong adalah salah satu kendala yang dapat menghalangi manusia untuk menjadi rendah hati. Kesombongan karena pangkat atau status sering membuat manusia lupa diri untuk menjadi rendah hati. Penginjil Yohanes hari ini menampilkan kriteria pertemuan antara Yesus dengan Nikodemus. Kendati pun Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ia berani menanggalkan status dan jabatannya
dan dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus. Sebagai seorang pemimpin agama, Nikodemus harus menjaga status dan kewibawaannya yang begitu disegani dan dihormati banyak orang. Ia bertemu dengan Yesus pada waktu malam supaya tidak diketahui banyak orang. Nikodemus berinisiatif untuk bertemu dengan Yesus. Nikodemus sesungguhnya mau belajar untuk mengenal Yesus secara lebih dekat. Bahkan ia mengakui Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dan ini merupakan suatu pengakuan iman akan keberadaan Yesus. Nikodemus pun mengenal Yesus sebagai pembuat mukjizat. Yesus menegaskan kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus akhirnya perlahan-lahan diantar oleh Yesus kepada pemahaman iman yang benar. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh adalah pernyataan Yesus yang mengarah pada pembaptisan. Pembaptisan adalah jalan menuju kepada hidup baru dengan air dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas apa kata orang. Yesus menginginkan agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman. Dilahirkan kembali berarti sebuah langkah maju dari sikap melihat, mendengar, dan beriman kepada Yesus. Dengan itu, Nikodemus akan lebih dalam mengenal siapakah Yesus itu dan memahami karya-karyanya. Melalui jalan itu pula, Nikodemus dapat melihat kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak kendala yang dapat menghalangi kita seperti Nikodemus. Kita mampu menjelaskan perihal siapa Yesus secara terperinci. Namun, apa yang kita ketahui itu seringkali hanya lahir dari buku-buku yang kita baca atau dari pengajaran para ahli kitab dan teolog. Kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengannya dan mengenal Yesus secara pribadi. Bisa jadi pula karena kendala sikap dan karakter kita yang sombong. Kesuksesan, kehebatan, kepintaran, status dan pangkat sering membuat kita lupa diri dan bahkan tidak lagi mengenal Tuhan dengan sesama. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengenal Yesus lebih dekat, mari kita membaharui diri kita. Kita diajak untuk menyiapkan waktu dan berdoa dan berjumpa dengan Yesus, serta berani melepaskan diri dari sikap sombong. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, ampunilah kami yang terkadang bersikap sombong dan tidak mempedulikan sesama. Utuslah Roh-Mu agar diri kami semakin diperbaharui dan semakin setia terhadap sabda-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh,
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.